Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini saya akan berbicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan passive income ya. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita bisa membangun sebuah passive income. Nah, mengapa saya akan bercerita tentang hal ini? Karena menurut pendapat saya mungkin banyak ya orang yang ingin hidup tidak lagi harus bekerja 9 to 5 gitu ya, dan kepengen mendapatkan penghasilannya dari hasil investasi, dari hasil passive income. Nah, tadi saya mengatakan ada beberapa faktor gitu ya yang memungkinkan hal itu terjadi. Nah, menurut saya apa yang akan saya sampaikan ini mungkin ini adalah sesuatu yang sulit untuk disampaikan. Kenapa? Karena bisa jadi ini tuh sebuah privilege gitu. Yang namanya privilege artinya sesuatu yang tidak semua orang bisa peroleh gitu loh. Karena itu adalah suatu kondisi khusus, suatu keadaan yang ya kebetulan, bisa dikatakan dalam tanda petik kebetulan gitu. Tetapi ya mungkin saya akan sedikit ceritakan saja ya kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini adalah faktor yang bisa jadi dikatakan sebuah kebetulan walaupun secara matematis ya, secara hitungan di atas kertas harusnya ini bisa diwujudkan gitu ya. Nah, ada beberapa faktor tadi saya katakan, mungkin saya akan ceritakan saja ya bagaimana situasi saya gitu ya. Jadi salah satu faktor ya itu adalah berkaitan dengan pandangan tentang hutang. Nah, pandangan tentang hutang ini menurut saya ini menjadi salah satu faktor pendukung mengapa saya bisa mencapai passive income ini. Nah, kebetulan pandangan saya tentang hutang ini kebetulan didukung oleh pandangan istri saya juga tentang hutang. Jadi menurut saya ketika pandangan saya dan istri ya, artinya pandangan satu pasangan ini, suami istri ini sangat penting sekali. Jadi kalau sama-sama memiliki pandangan yang sama itu akan sangat penting, akan sangat membantu menjadi bagian dari success factor gitu ya. Nah, pandangan tentang hutang yang seperti apa? Nah, jadi begini, pandangan saya ini tentang hutang ini itu berkaitan dengan experience yang saya alami dan istri saya alami gitu ya. Walaupun kami berasal dari keluarga yang berbeda, berasal dari kota, berasal dari lokasi tempat kehidupan yang berbeda ya, tapi kami sama-sama pernah mengalami bad experience about hutang gitu ya. Jadi dimana pada waktu itu saya pernah, kondisi keluarga kami pernah berhutang ya, berhutang ke ya orang yang menghutangi gitu. Kondisi berhutang itu tidak nyaman gitu ya. Kondisi itu membuat kita berada dalam ya sebagai keluarga sepertinya kita di dalam posisi yang lebih rendah daripada orang yang mengutangkan, dan itu tidak nyaman ya. Dan menurut itu membekas di dalam benak saya ya sebagai anak yang masih kecil, yang masih belum dewasa pada waktu itu. Wah, ini sebagai sesuatu yang harus dihindari ini gitu. Dan ternyata pengalaman yang sama juga pernah kejadian di istri saya gitu. Dan karena sama-sama kami punya bad experience about hutang, itu membuat kita sangat berhati-hati ketika kita berhutang gitu. Dan berkaitan dengan hutang ini, saya punya pengalaman ketika saya bekerja, mungkin setelah beberapa tahun ya saya bekerja di sebuah perusahaan. Nah, itu saya ketemu dengan seseorang yang pada waktu itu dia berbagi cerita tentang, dia nunjukin foto gitu ya tentang rumahnya dia yang baru selesai dibangun gitu. Terus saya bertanya dong, karena pada waktu itu kan pikiran saya adalah kalau yang namanya bangun rumah itu kan bukan barang yang murah ya, jadi mesti kredit kah apa dan sebagainya gitu. Jadi saya nanya, ini dulu kamu kreditnya ke bank apa, terus bunganya berapa persen lah, terus kamu berapa lama gitu kan. Maksud saya mau menanyakan hal seperti itu, selengkap itu. Ternyata
to my surprise ya, yang mengejutkan buat saya adalah ketika dia menjawab bahwa dia membeli rumah itu, membangun rumah itu secara cash, tanpa berhutang sama sekali, tanpa KPR. Nah, jadi gitu kan, saya kaget gitu. Ternyata dia membayari sendiri, membiayai sendiri dengan uangnya dia sendiri, dari hasil kerjanya dia sendiri. Memang dia tidak langsung serta-merta langsung dia bayar. Waktu itu dia nilainya, saya lupa ya, dia kalau nggak salah dia bilang sekian M gitu kan. Kaget juga, bangun rumah sekian M gitu kan, dan itu tanpa berhutang sama sekali gitu. Terus jadi ceritanya dia, mungkin dia ada latar belakang di gerejanya dia, itu yang menyebabkan dia jadi orang yang mau menghindari berhutang gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan keimanan gitu ya. Nah, dari situ pengalaman itu memberikan insight gitu ya buat saya, jadi menginspirasi saya gitu ya. Wow, saya cerita ke istri saya, terus ya keren gitu buat kita berdua tuh, itu yang sangat keren. Kemudian pernah ya di gereja di mana waktu itu saya pernah berjemaat ya, itu ada kedatangan seorang pendeta yang dari luar kota, dan dia mengatakan tentang, dia waktu itu berkhotbah tentang berbagai hal sebenarnya, tapi dia menyinggung tentang hutang. Nah, apa yang dia sampaikan waktu itu adalah bahwa buat orang yang berhutang ke kita itu bagaimana supaya kita merasa nyaman ya. Caranya adalah jangan kita, misalnya dia mau pinjam 100 gitu ya, boleh nggak pinjam 100 ke kita gitu kan. Terus ya udah, kita jangan kasih 100, tapi kita kasih sejumlah amount yang kita merasa nyaman untuk kehilangan gitu, supaya jadi not hard feeling. Jadi ketika misalnya ternyata dia nggak bisa bayar, ya saya mampunya kan yang kehilangan sekian, misalnya cuma 50% dari yang dia mau pinjam, dan 50% itu ketika dia ternyata nggak bisa nyaur, ya udah berarti Anda tidak ada. Jadi intinya gini, hutang itu topik yang mengganggu gitu ya, topik yang mengganggu. Jadi ketika orang yang pinjam ke kita maupun kita yang sebagai pihak yang berhutang itu jadi beban kehidupan. Artinya kita harus, kalau kita mau membangun passive income, kita harus bebas dari yang namanya masalah-masalah yang mengganggu, terutama dari sisi finansial. Nah, salah satu hal yang mengganggu di sisi finansial ya sebuah keluarga atau secara pribadi itu adalah hutang, ketika kita memiliki hutang. Nah, ya kalau buat saya itu karena berhubungan dengan masa kecil saya. Nah, jadi pendeta ini juga mengatakan bahwa ketika kita pinjam, kita yang sebagai peminjam, maka sebisa mungkin adalah jangan punya hutang, jangan pinjam gitu. Sebisa mungkin jangan hutang. Atau kalau kita berhutang bukan karena kita tidak punya uang, tapi kita berhutang sejumlah yang kita yakin bahwa kita mampu membayar. Jadi misalnya kebutuhan kita sebenarnya 1M, tapi kita kalau kita mampu kejar nih ya, uang yang kita bisa punya itu sebenarnya nggak sampai 1M, paling cuma 100 juta. Ya udah, kita nggak boleh pinjam 1M. Kalau kita merasa kita butuh 1M saat ini, berarti kita harus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kita. Benarkah kita butuh 1M? Bisa nggak kita rasionalisasi disesuaikan dengan kondisi kita gitu loh, ya kurangi gitu loh ekspektasi kita dan sebagainya. Nah, seperti jadi intinya jangan berhutang deh gitu. Nah, itu yang pertama ya, faktor pertama adalah masalah hutang. Dan ini menjadi habit buat kami berdua ya, saya dan istri saya. Ketika saya ya seperti saya membangun rumah, memang pernah saya berhutang. Ketika saya membangun rumah yang pertama itu memang saya pernah berhutang tapi saya berhutangnya kepada mama saya. Kebetulan mama saya waktu itu ada uang dan dia tidak pakai, ya sudah kami minta izin ke beliau, boleh nggak kami pakai dulu. Dia bilang boleh, lalu ya oke, kita pinjam uang itu, dan itu pun hanya membayar sebagian dari rumah tersebut. Langsung
kemudian kita lunasin gitu ya. Ya jadi kami cepat-cepat nih melunasi hutang ke mama ini gitu loh. Selama kalau nggak salah benar-benar waktu itu istri saya sangat ketat, wah saya harus lunas dalam waktu 1 tahun, dan dia benar-benar tekan tuh, kejar saya untuk jangan lupa menyelesaikan itu gitu. Nah sekarang karena ceritanya masih nyambung ya, saya akan langsung bicara tentang faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah membatasi keinginan gitu ya, membatasi pengeluaran. Nah ceritanya jadi begini, jadi pada waktu itu sebenarnya gaji saya udah mungkin kisaran 8 jutaan ya, saya lupa persisnya. Waktu itu saya masih awal-awal menikah, mungkin baru beberapa tahun gitu ya, dan saya itu hidupnya dengan cara saya setiap seminggu sekali itu saya ambil uang dari ATM itu sekitar 300.000. Saya masih ingat nilainya, sekitar nominalnya sekitar 300.000 setiap minggu, 300.000. Besoknya lagi minggu depan udah habis tuh 300.000 nya, kita ambil lagi 300.000. Jadi dalam 1 bulan tuh berarti kan bisa ada 4 kali 300.000 atau 4 sampai 5 kali 300.000 kan. Nah berarti kan 1,5 tuh paling banyak, padahal saya gaji 8 juta. Nah itu untuk operasional, di luar yang kayak emergency dan sebagainya ya udah, berarti sisanya benar-benar itu untuk emergency dan sebagainya dan sebagainya. Ya berarti itu kan sekitar nggak sampai 20% dari yang saya terima THP. Nah jadi ya faktor kedua ini intinya adalah hemat ya, menghemat dalam arti kita membatasi hidup di bawah garis kemampuan. Itu saya sudah pernah sampaikan berulang-ulang ya di beberapa video saya sebelumnya. Yang namanya hidup di bawah garis kemampuan. Nah, ketika kita mampu hidup di bawah garis kemampuan, ketika kita tidak punya permasalahan finansial, baru kita bisa membangun passive income itu. That's in my opinion ya. Mungkin pendapat orang bisa berbeda, tapi kalau buat saya ya itu gitu loh. Kan ada juga orang yang hidup nih benar-benar passive income, saya nggak kerja nggak apa, tapi dari berhutang, jadi terima uang bersih memang dari berhutang, padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha dan sebagainya, dan kita ngutang-ngutang terus gitu, ini gali lubang tutup lubang gitu kan, ya tetap bisa hidup tanpa bekerja, passive income juga, tapi passive income from hutang gitu. Nah itu ya mungkin tiap orang berbeda-beda, kalau saya nggak mau lah seperti itu, karena saya punya bad experience about merasa diri kami jadi lebih rendah dibandingkan orang lain dan sebagainya. Tapi saya bukan berarti di sini mengatakan bahwa itu buruk atau bagaimana ya, karena ini mungkin tiap orang memiliki preferensi pandangan yang berbeda, dan ini adalah strictly pandangan cara kami memandang gitu. Nah kemudian jadi gini, sebenarnya kalau kita mau membangun passive income, sebenarnya kalau kita secara matematika itu kan kita tinggal ngitung aja operasional kita sehari-hari, kebutuhan kita sebulan tuh kira-kira berapa gitu kan ya, termasuk ditambah uang emergency dan sebagainya. Katakanlah 1 bulan tuh butuhnya 10 juta misalnya ya, ini taruh lah. Nah kemudian kita cari kita survei ya, melajari diri kita, profil resiko kita berapa gitu. Oh ternyata profil resiko kita adalah konservatif, ya udah carilah investasi apa yang konservatif gitu loh, yang mampu kita handle secara psikologi. Jadi oh kalau konservatif itu berarti misalnya reksadana pasar uang gitu kan, ya udah cari reksadana pasar uang yang kuponnya berapa, kita riset ya kuponnya berapa, kemudian perusahaan manajer investasinya apakah bagus. Nah itu kita harus riset dulu tuh, kan kita konservatif, jadi kita harus benar-benar pelajari sesuai dengan profil resiko kita, semuanya kita pelajari. Oh ini udah oke, ini oke, ini ada OJK nya enggak, oh ya udah oke. Misalnya kalau everything is complete, kita lihat bunganya berapa, kuponnya, imbal hasil yang dia kasih berapa. Nah oh kita hitung, kalau 10 juta kuponnya sekian, berarti saya punya perlu modal sekian. Nah modal sekiannya itu saat ini ada enggak gitu.
Kalau kita punya modal sekiannya itu, berarti kan kita tinggal masukin aja ke reksadana tersebut. Mungkin kita bagi-bagi ke beberapa reksadana, terserah. Kemudian kita tinggal terima uang tiap bulan itu dari hasil cuan dari reksadana tersebut kan. Nah, sesimpel itu sebenarnya teorinya tuh. Tetapi masalahnya, kalau Anda punya uang sejumlah yang tadi ya, modalnya itu, apakah iya Anda tidak habiskan gitu kan? Dapat uang gede gini, ngapain saya masukin reksadana? Mending saya pakai nih, saya belum punya mobil, saya mau beli mobil misalnya kayak gitu. Nah ini makanya untuk membangun passive income itu menurut saya bisa jadi sebuah privilege. Kenapa? Karena bisa jadi contoh kasus seperti saya yang tadi 2 faktor tadi, itu menurut saya masih termasuk privilege. Saya memiliki pandangan tentang hutang yang saya mengusahakan hidup saya tidak ada hutang, tidak berhutang gitu ya. Yang kedua, hidup berhemat ya, hidup di bawah garis kemampuan. Itu artinya apa? Itu artinya ya misalnya saya punya penghasilan 20 juta tapi saya hidup cuman dari 10 juta gitu misalnya, hanya 50%-nya. Berarti sekarang saya punya spare sejumlah ini yang bisa saya sewaktu-waktu saya pakai untuk apa nih? Oh, misalnya saya mau pakai ini untuk investasi, ya saya bisa melakukan itu. Tapi kalau saya tidak punya uang spare, uang nganggur, ya mana bisa gitu kan? Ya berarti kan Anda harus menabung dulu gitu kan, harus pelan-pelan, dikit-dikit menabung dan sebagainya. Tapi kalau pada saat Anda menabung itu Anda punya kecenderungan untuk ini kok ada uang nganggur, kenapa nggak dipakai gitu kan? Aduh, aku nggak punya mobil, aku nggak punya motor, apalah, ya nggak bisa gitu loh. Nah, ya pada waktu itu mungkin ini juga salah satu privilege lagi sih. Selain 2 faktor itu, kebetulan kami juga bukan orang yang punya banyak hobi gitu loh. Jadi kami berdua sama-sama ya sukanya ya paling cuma jalan sebentar ke mall atau pulang makan gitu kan, terus di rumah ya udah paling nonton TV gitu. Jarang punya hobi gitu loh. Jadi karena jarang punya hobi, ya jarang juga pengeluaran yang untuk mengikuti memenuhi hobi tersebut kan. Kadang-kadang kan ada orang yang hobi entah fotografi, entah hobi olahraga tertentu, misalnya golf lah, hobi tenis, apa segala macam. Kami tuh benar-benar yang kayak nggak punya hobi. Nah, ya ini mungkin sangat subjektif ya. Saya sih nggak mau terlalu menyinggung di situ karena kan di situ ya terserah orang dong. Tiap orang kan punya punya hobi masing-masing. Apakah ini sesuatu yang jadi faktor? Ya mungkin enggak, ya mungkin juga enggak. Nah, jadi begitu sih dari apa yang ya mungkin saya sedikit bercerita tentang passive income, bagaimana membangun passive income, tapi dari sudut seseorang yang memiliki faktor-faktor tadi yang mungkin bisa dianggap sebagai suatu privilege, tetapi mungkin sebenarnya passive income itu sesuatu yang bisa dihitung sebenarnya secara hitam di atas putih. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang bisa dihitam di atas putih itu memerlukan kesepakatan. Misalnya sebuah keluarga berarti suami dan istri harus sama-sama sepakat mampu untuk mengelola ya tadi 2 faktor tadi, misalnya dari si untuk menghindari hutang, dan yang kedua adalah untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu sehingga kita bisa hidup di bawah garis kemampuan. Kalau kita bisa hidup di bawah garis kemampuan, setelah kita bisa spare gitu ya, sebagian dari penghasilan kita untuk nantinya dipakai sebagai modal untuk passive income tersebut. Nah, ketika Anda memiliki modal, Anda juga perlu ingat nih yang namanya passive income itu perlu juga diperhatikan yang namanya inflasi. Karena mungkin saat ini Anda bisa mendapatkan income di atas kertas ya, dari modal yang Anda saat ini, dari hasilnya itu bisa menutupi kebutuhan Anda saat ini. Tapi yang namanya inflasi kan ada
Jadi mungkin tahun depan belum tentu, mungkin tahun depannya lagi mungkin makin berat gitu kan kondisinya. Jadi nah inflasi ini pun harus dihitung gitu loh. Jadi bagian planning Anda untuk passive income. Artinya Anda tidak boleh lepas gitu ya. Jadi kalau penghasilan Anda sekian gitu ya, kebutuhan Anda sekian satu bulannya, maka Anda harus memiliki penghasilan yang lebih dari itu untuk supaya inflasi dan sebagainya. Saya kira begitu video saya kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan ya. Dan oh ya, satu hal lagi dalam memilih investasi, tadi saya sudah sebutkan mengenai profil resiko. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan ya tentang profil resiko ini. Walaupun mungkin teman-teman adalah seorang trader yang mungkin secara level resiko itu cukup tinggi, tapi ketika Anda merencanakan passive income, maka Anda harus melakukan review ulang terhadap profil resiko Anda gitu. Karena untuk passive income kita berarti bicara sesuatu yang stable gitu, bukan untuk mencari income. Kalau Anda mencari uang aktif income sebagai seorang trader, itu beda ya, itu beda lagi, itu beda dengan profil resiko yang sifatnya untuk investasi, untuk passive income. Karena kalau passive income, kalau menurut pendapat saya pribadi, itu harus stable, harus pasti. Karena kalau yang stable itu bicara kepastian. Kalau misalnya kita aktif income yang untuk berusaha dan sebagainya aktif, itu kan masih kondisi kita masih aktif. Artinya kalau hilang ya kita masih punya kemampuan untuk mengembalikan, sehingga akan berbeda gitu ya, akan berbeda. Jadi ini teman-teman harus perhatikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa menjadi berkat dan menginspirasi. Jangan lupa klik like, share, dan kasih komen kalau ada ketidaksetujuan atau ada pendapat-pendapat khusus. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.